Pemirsa, tahun 2021 sudah beberapa kali kilang minyak milik PT Pertamina terbakar. Kebakaran terjadi di area kawasan kilang Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Rahyuni dengan nomor NPM 233402191. Di sini saya akan membahas mengenai kasus A, yaitu Health and Safety Environment. Judulnya itu kebakaran kilang minyak PT Pertamina dalam 4 tahun terakhir. Nah, masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu mengidentifikasi dan uraian bahaya yang harus diantisipasi PT Pertamina. Nah, PT Pertamina menghadapi bahaya utama berupa kebakaran dan ledakan yang berulang di kilang minyaknya. Dengan 8 insiden kebakaran tercatat dalam 4 tahun terakhir di berbagai lokasi seperti Balikpapan, Dumai, Cilacap, dan Balongan, serta Pelumang. Kebakaran ini sering kali disebabkan oleh kebocoran gas, kegagalan peralatan, atau faktor eksternal seperti petir saat hujan lebat di Cilacap. Nah, selain resiko kebakaran, paparan bahan kimia beracun seperti benzen yang tersimpan di tangki juga menjadi ancaman kesehatan bagi pekerja dan lingkungan sekitar. Dampak kebakaran tidak hanya korban luka dan jiwa, seperti 17 korban meninggal di Depo Pemalang 2023 dan 1 korban meninggal di Balongan 2021. Tetapi juga kerusakan fasilitas dan gangguan pasokan BBM itu juga terganggu. Bahaya lingkungan dan sosial juga signifikan dengan kerusakan rumah warga dan pengungsian akibat kebakaran kilang. Nah, masuk yang kedua, yaitu tata cara pengendalian bahaya untuk seluruh tingkatan bahaya. Pengendalian bahaya harus dilakukan secara menyeluruh tentunya dengan pendekatan hierarki pengendalian. Yang pertama ada eliminasi dan substitusi. Ini mendesain ulang proses untuk meminimalkan bahaya mudah terbakar dan mengganti bahan berbahaya jika memungkinkan. Nah, yang kedua, pengendalian teknik. Ini menyangkut pemasangan sistem deteksi dini kebocoran gas, sistem pemadaman kebakaran otomatis, ventilasi yang memadai, dan perawatan rutin peralatan kritis sangat penting mengingat kompleksitas proses di unit distilasi minyak mentah yang rawan fluktuasi. Kemudian ada pengendalian administratif, yaitu prosedur kerja aman, terus pelatihan ASE berkala dan simulasi darurat harus rutin dilakukan. Mengingat insiden kebakaran terjadi berulang kali seperti 3 kali di Balikpapan dalam 2 tahun terakhir. Nah, kemudian alat pelindung diri seperti atau APD, itu penggunaan APD lengkap bagi pekerja di area beresiko tinggi itu untuk mengurangi dampak paparan bahan kimia dan resiko cedera. Nah, kita masuk ke yang terakhir, yang ketiga, ini standar operasional dari HSE yang wajib diterapkan di industri kilang minyak. Nah, di PT Pertamina itu sendiri wajib menerapkan standar HSE yang ketat dan terintegrasi. Antara lain, yang pertama itu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 yang mencangkup identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan pengendalian resiko secara sistematis. Kemudian, standar operating prosedur atau SOP keselamatan yang harus dipatuhi dalam setiap proses operasional dan penanganan keadaan darurat, seperti yang diterapkan dalam penanggulangan kebakaran di kilang minyak Balikpapan 2024. Nah, kemudian ada sistem manajemen lingkungan untuk mengelola dampak lingkungan dari insiden kebakaran dan tumpahan bahan bakar. Kemudian ada pelatihan dan simulasi darurat. Nah, ini dilakukan secara rutin, mengingat frekuensi kebakaran kilang yang tinggi dan potensi korban jiwa yang besar. Kemudian ada audit inspeksi HSE. Ini berkala untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas sistem pengendalian bahaya. Kemudian ada pemeliharaan preventif peralatan yang ketat.
terutama pada unit-unit kritis seperti tangki penyimpanan dan unit distilasi. Ini untuk mencegah kegagalan teknis yang dapat memicu kebakaran. Nah, dengan data insiden kebakaran yang terjadi secara berulang dan dampak sosial ekonomi yang signifikan, PT Pertamina harus memperkuat sistem pengendalian bahaya dan standar operasional HSE agar mampu mengurangi risiko kebakaran, melindungi pekerja masyarakat dan lingkungan, serta memastikan keberlangsungan pasokan energi nasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.